Pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi Samsung lipat ataupun Samsung 12 berapa 1282 yang mengalami layarnya berkedip. Jadi kalau seandainya kita hidupkan, kadang-kadang tampil kedip, seperti mati hidup, lampunya berkedip. Itu biasanya ada short di dekat bagian IC lampu, biasanya karena bekas terkena air ataupun lembab di bagian mesinnya. Biasanya itu bukan LCD tetapi IC lampunya yang bermasalah. Biasanya di fleksibel, tapi kalau fleksibelnya masih ada, kita cek soketnya, nanti kita buka langsung. Kita hanya butuhkan obeng saja, kita bongkar, kita matikan. Jadi biasanya habis terkena air, tapi airnya sudah kering, tapi kalau misalnya lembab maka akan terjadi konslet lagi. Ini tapi kita cek dulu. Ini ada 4 buah baut, 2 di atas, 2 di bawah. Kita bongkar. Misalnya agak kesusahan untuk bongkar, kita gunakan karter saja. Kalau misalnya agak susah, kalau misalnya membongkar. Ini casingnya kayaknya sudah pernah diganti. Misalnya di bagian bawah yang sering bongkarnya agak susah. Di bagian bawah ini agak susah bongkar, tapi kita buka menggunakan karter pelan-pelan saja. Nah, ini sudah selesai. Ini untuk koper belakang mesin sudah selesai kita bongkar. Nah, selanjutnya kita lepas dulu untuk fleksibelnya. Ini bisa kita angkat. Ini angkatnya, ini ada untuk layar sentuh konektor handsetnya menempel, jadi kita bongkar di sebelah sebelah kiri. Nah, begini. Dan kita bisa melihat ini ada untuk kiturnya, jadi kalau misalnya agak macet untuk kedap-kedip, nah ini kita bisa melihat langsung. Nih ada putih-putih kerak, ini si lampu. Itulah yang menyebabkan kedap-kedipnya sudah ketahuan. Ini bagian putih nih, kita bikin lampunya kedap-kedip. Ini kita keringkan, tapi kita pastikan juga di bagian bawah apakah ada air atau tidak. Jadi kalau misalnya tidak ada bagian bawah, kita fokus bagian atasnya saja. Ada bautnya, ada 4 buah. Kita buka. Nah, untuk obeng baut Samsung lipat ini menggunakan baut plus. Ini sudah terbuka untuk bawahnya. Kita cek apakah ada bekas air atau tidak. Nah, kita perhatikan untuk bagian mesinnya apakah ada air atau tidak. Kayaknya tidak ada bekas air, jadi kita langsung masuk ke bagian ini. Kita cek satu persatu, tidak ada. Ini ada bagian sini, nanti kita bersihkan saja, kita kuasin. Ini micnya, kalau misalnya micnya suara kita tidak didengar orang, ini ganti saja. Ini tidak ada, aman. Untuk bagian soket fleksibel LCD aman, tidak ada konslet, jadi kita fokus di bagian atas ini saja. Nah, ini bisa kita keringkan menggunakan hair dryer, kita cuci dulu. Nah, untuk melepasnya ini agak dipanasi sedikit, bisa gunakan setrika listrik, kita panasin supaya tidak koyak. Nah, kita panas begini sekaligus untuk memanas ini. Kita panasi saja menggunakan setrika listrik, bisa juga menggunakan hair dryer. Mungkin karena kita mempunyai alat head blower, jadi kita blower saja. Ini sebenarnya tidak perlu kita cuci, jadi kita panasi saja begini.
Kalau misalnya ada hair dryer ataupun setrika listrik bisa kita panaskan saja. Bisa juga kita jemur di matahari terik kemudian kita sikat menggunakan sikat gigi yang kering. Ini sudah kita tahu, inilah penyakitnya di bagian IC lampunya ini. Ini kita panaskan untuk melepas ketun ataupun tombolnya nih. Jadi kita cek dulu apakah ada air, soalnya kalau misalnya ada air katanya ini agak macet di tombol kembali nih. Ini jelas saja lampunya, ini bekas kerak, mungkin bekas permen atau apa nih, apa minuman ini bergelembung untuk ininya. Gelembung ini berarti ini ada bekas terkena minuman, bisa jadi. Setelah itu bisa kita lap saja ini. Kita kerik menggunakan sikat gigi yang kering. Sudah selesai. Jadi bisa kita tes. Kita bisa melihat untuk bagian kita lepas, karena ini lemnya sudah terangkat jadi aman untuk buka. Misalnya ada yang macet bisa kita kerik saja nih. Kalau misalnya ada yang macet, misalnya kalau misalnya tombolnya susah dipencet, sini juga kita bersihkan. Kita cek yang aluminium, ini tidak ada, bersih, jadi sudah aman. Kita pasang lagi kemudian kita tes. Ini saja pasang. Hati-hati micnya, soalnya ini ada karet pengganjal, jadi kalau melepasnya hati-hati jangan sampai putus. Ini untuk fleksibelnya kita tekan saja. Ini kita pasang sementara saja, jangan ditekan soalnya untuk bongkarnya agak susah tadi. Ini saja kita hidupkan. Masih hidup, bagus. Jadi itu saja yang bisa menyebabkan ada konslet tadi. Setelah itu bisa kita tombol, bagus, kita keringkan. Jadi ada di permasalahan di bagian tadi, baterainya longgar. Jadi langsung saja karena sudah berhasil tadi. Tapi sekalian kita bersihkan seluruh mesinnya ini. Kemudian kita bongkar, jadi kita panasi saja. Bisa juga langsung kita copot. Di sini tadi kita copot saja, kita bersihkan, kita congkel saja, jangan sampai ada short, jadi kita buang saja. Kalau misalnya dia lepas tidak masalah untuk IC nya ini sudah kita sikat tadi, lepas, jadi tidak ada lagi yang short di bagian IC nya tadi. Aman. Kita pasang lagi untuk penutup kopernya, ini sekalian kita sikat. Ini biasanya LCD fleksibel biasanya diponis, tapi ini kita bongkar dulu, berarti fleksibel aman. LCD aman, jadi dia berkedip-kedip itu karena ada konslet di IC nya, di kapasitor atau apalah yang di bagian kecil, yang di bagian sini tadi. Itulah yang menyebabkan dia lampunya berkedip-kedip, seperti mau mati himpunnya tapi hidup lagi lampunya. Jadi kita merasa kurang nyaman kalau untuk menggunakannya. Ini tadi katanya keluhan di tombol back bagian atas ini macet, sudah kita bersihkan. Karena dia letak sini kan tadi banyak air, kita bersihkan, kita kerik saja. Dan sini kita kerik juga. Dan kita pasang. Cara pasang cukup mudah, tinggal begini saja. Hati-hati fleksibel, kalau putus terpaksa harus ganti baru. Memang harganya murah. Ini pasang begini saja, tekan saja, kemudian kita tekan.
untuk penutupnya. Nah, kita tekan karena media sudah 100% bagus, kita baut lagi. Jadi cukup gampang kalau untuk mengatasi kalau seandainya bekas terkena air lampunya kedap-kedip. Jadi jangan kita bongkar dulu untuk bagian LCD fleksibelnya, kita bongkar dulu di bagian mesin tadi. Kita lihat di soket bagian sini sama di mesinnya apakah ada korslet air. Jadi kita fokus di mesin dulu, jangan di bagian fleksibel LCD. Soalnya kalau untuk bagian fleksibel LCD kita bongkar harus biasanya kalau kita bongkar harus sekalian ganti LCD karena biasanya LCD nya putus langsung. Jadi kita harus siapkan dulu fleksibel LCD nya ataupun fleksibel LCD kita harus siapkan terlebih dahulu sebelum melakukan pembongkaran ini. Soalnya kalau misalnya kita salah sedikit saja bisa koyak untuk fleksibel LCD nya. Ini sudah selesai. Fleksibel LCD nya murah, mungkin sekitar 15.000, bisa di online ataupun di toko tempat servis handphone. Ini sudah selesai. Nah, sudah sip. Oke, ini saja tips dari channel YouTube Bang Dery Tutorial, cara mengatasi Samsung lipat yang mengalami layarnya berkedip-kedip. Ini biasanya langsung kedip-kedip, mati hidup untuk lampu. Kemudian ada tombolnya ini agak macet untuk tombol back, jadi nah ini sudah bagus. Biasanya ini macet di bagian atas power. Bisa kelihatan power juga agak susah juga dipencet karena dia bekas keypadnya ini terlalu keras baru bisa berfungsi. Karena itu kita bersihkan lagi bekas ketunnya di bagian timahnya tadi, di bagian stainless plat tadi kita bersihkan, kita kerik, kemudian kita bersihkan saja. Itulah cara mengatasi Samsung lipat layarnya berkedip, kemudian tombolnya ada yang macet, bisa kita bongkar, kita bersihkan. Biasanya karena terkena air ini biasanya masuk di bagian atas ini. Ini saja tips dari channel YouTube Bang Dery Tutorial, bagaimana cara mengatasi Samsung lipat yang mengalami layarnya berkedip. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.